Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semangat ya di kegiatan hari ini ya. Ya, Pak. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini terselesaikan dengan baik dan dapat memperoleh manfaatnya serta barokahnya. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu-ibu, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan Zoom Meeting. Nah, sebelumnya saya tanya Ibu-ibu sebelumnya sudah menggunakan aplikasi ini Zoom Meeting di kegiatan lain enggak? Selain dari kegiatan ini. Ada saya, Pak. Ya. Mengajar untuk kuliah. Baik. Nah, kalau untuk rekodnya masih kayaknya baru hari ini, Pak. Pengalaman. Mungkin saya akan memperjelas lagi ya supaya bagaimana penggunaan item-item yang ada di Zoom Meeting ya. Banyak sekali yang ada di item yang di Zoom Meeting itu ya. Baiklah, saya akan tampilkan screen-nya. Apakah sudah tampil, Bu? Belum, Pak. Belum. Di saya belum kelihatan. Apakah sudah? Belum, Pak. Masih hitam, Pak. Nah. Oke, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Ya. Sudah. Baik Ibu-ibu, materi kita hari ini yaitu bagaimana penggunaan Zoom Meeting. Nah, lebih dahulunya kita sama-sama mengetahui apa sih itu Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting itu merupakan aplikasi komunikasi dalam bentuk video conference menggunakan tablet, laptop, dan smartphone. Nah, kemudian ada juga bagian host. Hostnya itu merupakan moderator atau pengendali meeting, contohnya seperti saya sebagai hosting ya. Kemudian host dapat menggunakan meeting ID, copy URL yang saya kirim itu ya, yang copy URL itu ya, yang saya kirim ke WA. Kemudian ada email, kemudian ada domainnya untuk mengundang peserta meeting, baik yang terjadwal maupun yang instan. Ya, seperti contoh tadi ya, saya mengirimkan jadwal jam berapa, kemudian ID-nya berapa, dan kodenya berapa. Seperti itu ya. Kemudian ada juga dilengkapi, di Zoom Meeting itu dilengkapi dengan screen sharing, seperti ini ya. Saya screen sharing-nya bentuk PowerPoint ya. Kemudian ada anotasi, recording, breakout room, kemudian kamera kontrol, chatting, kemudian ada polling, dan live streaming, membuat meeting lebih baik dan efektif. Selanjutnya, nah bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting ini? Pertama-tama kita download dulu terlebih dahulu ya. Nah, contoh yang ada di layar ini, kita menggunakan laptop. Kita cari alamatnya dengan cara
ketik https // garing 2 kali zoom dot. Nah, ini yang diketik ya di di Google ya. Nanti akan keluar seperti ini, tampilan seperti ini ya. Nanti ada perintah downloadnya. Kemudian selanjutnya setelah di download itu kita install ya. Artinya kita klik menu run pada Windows yang sudah tampil setelah kita klik install itu ya. Kemudian setelah itu kita membuat akun sign up ya, buat akun Zoom-nya. Yang pertama yaitu kita menggunakan email terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya tanya ibu-ibu sudah mempunyai email ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, kalau Pak. punya email, tinggal langsung kita muat ya. Bisa sangat berbeda emailnya, Pak. Buat di Gmail dulu ya, Google Email. Oh, Google Email. Ya. Ya. Kemudian setelah itu dilengkapi dengan profil kita ya. Misalnya boleh ganti nama juga di sana. Nah, seperti ini ya caranya. Kita masuk, setelah kita berhasil sign up, langsung kita sign in. Artinya masuk ya. Kita masukkan email yang sudah kita kita buat tadi menggunakan email serta password. Setelah itu kita join Meet. Untuk join Meet tanpa akun misalnya. Kemudian nah, nanti setelah kita masuk kepada aplikasi Zoom akan tampil seperti ini ya. Kalau sudah bisa masuk, tampilannya seperti ini ya. Nah, di sana ada 5 item di Zoom meeting itu. Yang pertama new meeting. Di mana new meeting ini kita buat tanpa jadwal ya. Artinya bebas ya. Kemudian yang kedua ini, yang menu join ini, kita bergabung ke suatu meeting. Misalnya nanti Ibu Sandra yang membuat schedule atau membuat jadwal, maka kita sebagai peserta akan klik join, bergabung ya. Kemudian ada schedule tadi, kita membuat jadwal yang ini ya. Kita membuat jadwal meeting, misalnya boleh menggunakan jadwal besok pagi, misalnya jam 7 maunya, misalnya jam 7 tanggal 14 bulan Juli 2021 misalnya. Tinggal kita tunggu jadwal itu akan kapan dia mulai ya. Kemudian ada yang menu terakhir yaitu call a room. Nanti bisa kita pakai nelpon ya. Nah, setelah terbuka, bentar ibu-ibu ya. Mana dia?
Ya, seperti ini Ibu-Ibu. Nanti bentar. Udah kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Ya. Kita mulai ya. Nanti saya cutting yang lama-lama itu. Ya. Nah, baik Ibu. Nanti setelah kita masuk pada aplikasi Zoom Meeting itu akan terlihat layar seperti ini ya. Kalau kita sudah masuk, nanti ada terlihat hostingnya, kemudian pesertanya berapa, ya. Ada di sini di menu-menunya ini ada terlihat, ada mute fungsinya yaitu ketika kita mau menghidupkan volume dan menonaktifkan volume. Kemudian ketika kita berbicara maka kita aktifkan mute-nya. Ketika kita menonaktifkan maka kita klik ya yang item ini. Kemudian ada item stop video. Nah, di sini ketika kita mau menampilkan kita klik saja ya, nanti akan terganti menjadi stop ya. Kemudian ada di sini partisipasi. Nah, di sini akan terlihat berapa partisipasi yang ikut. Contohnya kita di sini ada 6 orang ya. Kemudian ada menu chat. Fungsinya yaitu ketika ada pertanyaan ataupun mengirim bentuk link, tempat berkomunikasi antara peserta dan hostnya ya. Kemudian ada share screen. Nah, share screen ini fungsinya yaitu kita menampilkan apa yang kita mau presentasikan. Contohnya saya di sini menampilkan bentuk PPT ya, bentuk PPT untuk menjelaskan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Kemudian ada reaksi. Nah, reaksi di sini ada misalnya bentuk ketawa, bentuk senyum, bentuk sedih, macam-macam ya. Kemudian ada up ya. Up di sini artinya kita mau memasukkan, coba saya dulu ya, saya ganti screen-nya. Coba dilihat ya, supaya lebih jelas. Nah, ketika saya mengklik up, akan keluar seperti ini ya. Nah, tapi mungkin kita tidak pakai ya aplikasi ini, item ini. Yang biasa kita gunakan yaitu mute, stop video, kemudian partisipasinya berapa yang hadir ketika kita rapat, kemudian ada chatting, chat, kemudian ada share screen, kemudian ada menu reaction, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada nah, ini yang paling penting ketika kita menggunakan aplikasi Zoom. Sebelum kita masuk tadi itu ya, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus setting bagaimana aturan-aturan yang ada pada Zoom meeting. Misalnya di sini ada nah, di sini ada perbaikan yang akan kita lakukan. Nah, misalnya video. Nah, bisa kita nanti atur videonya bagaimana, apakah menggunakan
layar penuh atau sebagian, ada juga tingkat apa ya? Tingkat kualitas videonya ada pilihannya di sana HD dan tidak HD ya. Kemudian selanjutnya ada audio. Kita bisa mengatur audionya bagaimana sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian ada share screen seperti yang sudah saya jelaskan, kemudian ada chat, kemudian ada virtual background. Nah, virtual background ini kita gunakan untuk mengganti layar yang ada di belakang kita ya, seperti saya ini ya. Tetapi kita harus menggunakan kain berwarna hijau ya, supaya bisa mengganti layar yang ada di belakang ini. Harus menggunakan kain berwarna hijau. Kemudian ada recording. Fungsinya kita menggunakan untuk merekam aktivitas kita ya. Kemudian yang selanjutnya ada profil, ada statistik, keyboard, dan aksesoris yang lainnya. Baik Ibu-ibu, hanya itu aja materinya karena waktu kita sudah habis. Sudah ada ini aturannya ya. Bagaimana Ibu-ibu, apakah perlu ada tanya jawab atau gimana ya? Supaya aktif gitu. Nggak apa-apa Pak, 1 gitu Pak. Ini saya mau nanya Pak. Oh iya ya, silahkan Bu. Ini apa cara merekod? Oh, merekod. Gimana itu caranya? Nanti akan kelihatan dia setelah kita masuk itu Bu. Misalnya sudah masuk seperti ini ya. Misalnya sudah masuk seperti ini, ada nanti menu di sana record. Menu record dia di sini. Di samping reaction ini ada dia nanti record dia bilang. Terus kita klik aja gitu? Ya, kita klik aja nanti akan kelihatan. Nanti ada apa istilahnya instruksi dia berbicara secara langsung. Recording play dia bilang itu nanti. Berarti kalau sudah begitu sudah terekam secara langsung. Berarti yang bisa ngerekod cuma host ya Pak, kalau peserta nggak bisa ya? Ya. Oke, bagaimana? makasih, Pak. Ada pertanyaan yang lain juga? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya karena waktu sudah mau habis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya lihat dulu hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu hasilnya ya. Ada nggak? Foto dulu Pak. Saya lihat dulu hasilnya ya. Ada nggak? Bentar. Aduh Ibu, saya mah grogi kalau presentasi. Nanti saya Ibu. Pak Taufik, kalau buat motong-motong gimana? Ada juga. Kalau kayak Pak Taufik nih. Yo. Itu ada di tombol komputernya Bu, bukan ada di Zoom. Kalau saya, kalau Pak Taufik mungkin ada kali ya. Oh, jadi